Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menampilkan praktikum pengenalan alat-alat laboratorium yang sangat bermacam-macam. Banyak juga kegunaan-kegunaan dari alat-alat tersebut. Buat yang pengen tahu, yuk ikutin video kita. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum video ini dimulai, kita kenalan dulu yuk. Pengenalan alat-alat laboratorium. Dasar teori. Menurut tim penyusun kimia dasar 2019, alat-alat laboratorium yang sering digunakan dalam praktikum kimia dasar adalah yang pertama, alat-alat pemanas, yaitu pembangkar spiritus, kaki 3, kasa, penjepit, tabung reaksi, cawan porselin, pinggan porselin. Yang kedua, alat-alat untuk mereaksikan zat, yaitu tabung reaksi, gelas piala, dan Erlenmeyer. Yang ketiga, alat-alat pengukur volume seperti gelas ukur, pipet, buret, labu takar. Serta yang keempat, alat-alat lainnya seperti batang pengaduk, gelas arloji, corong, neraca, pH meter, botol semprot, dan eksikator. Pekerjaan dalam laboratorium biasanya sering menggunakan beberapa alat gelas. Penggunaan alat ini dengan tepat penting untuk diketahui agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Keadaan yang aman dalam suatu laboratorium dapat kita ciptakan apabila ada kemauan dari para pekerja, pengguna, maupun kelompok pekerja laboratorium untuk menjaga dan melindungi diri. Diperlukan kesadaran bahwa kecelakaan yang terjadi dapat berakibat pada dirinya sendiri maupun orang lain sekitarnya. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium, serta mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Secara umum, alat-alat yang terdapat di laboratorium kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk keperluan mengaduk dan untuk memindahkan larutan dari satu bejana ke bejana lainnya. Yang kedua, gelas kimia. Gelas kimia atau beker glass adalah suatu alat gelas yang berfungsi untuk menampung zat, mereaksikan, memanaskan, atau untuk alat bantu menyaring. Yang ketiga adalah corong. Corong adalah alat yang memudahkan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang keempat, pipet. Beberapa jenis pipet yang umum diantaranya adalah pipet ukur, yang diberikan skala seperti halnya buret dan digunakan untuk mengukur volume larutan lebih tepat daripada gelas ukur. Selanjutnya ada pipet volume yang digunakan untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari satu bejana ke bejana lainnya. Lalu ada pipet mikro atau mikropipet yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil atau mikro secara akurat. Lalu yang terakhir ada pipet tetes yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Yang kelima, buret. Buret digunakan untuk mengukur volume yang diketahui dengan teliti, biasanya digunakan pada saat titrasi. Lalu terdapat statif dan klem yang digunakan sebagai penjepit soklet pada proses ekstraksi dan sebagai penjepit buret dalam proses titrasi sekaligus untuk penjepit kondensor pada proses destilasi. Yang keenam, labu ukur. Labu ukur merupakan botol volumetrik khas. Labu ini sering digunakan untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Ketujuh, labu Erlenmeyer. Seperti halnya gelas kimia, karena berbentuk labu, Erlenmeyer ini bisa digunakan untuk mengaduk cairan melalui pengocokan, juga bisa digunakan untuk melakukan titrasi. Kedelapan, gelas ukur atau graduate cylinder. Digunakan untuk mengukur volume cairan yang terdapat di dalamnya, juga terdiri dari berbagai macam ukuran atau kapasitas. Yang kesembilan, ada kasa asbes atau wire gas dan kaki 3 atau tripod stand. Kasa asbes digunakan untuk menahan dan menyebarkan panas yang berasal dari api bunsen, sedangkan kaki 3 terbuat dari besi yang menyangga ring digunakan untuk memanaskan. Yang ke-10, bunsen. Bunsen menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran.
Yang ke-11 ada cawan porselen. Cawan porselen berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Ke-12 ada bola hisap yang berfungsi untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Ke-13 ada botol semprot atau botol reagen, yaitu sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, menyemprot dan menambahkan aqueous dalam jumlah sedikit, membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya petri dish, yaitu sebuah wadah untuk membiarkan sel atau mikroba. Kaca arloji, yaitu sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia padat, serbuk, serta kristal. Cawan penguap digunakan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu zat. Selanjutnya mortal. Mortal digunakan untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Lalu penjepit tabung reaksi gunanya untuk menjepit tabung reaksi, dan krus sebagai wadah untuk menentukan kadar abu. Lalu desikator untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan mengeringkan zat-zat dalam laboratorium. Sudip untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam berupa padat atau bubuk. Selanjutnya lampu spiritus untuk membakar zat atau memanaskan larutan, dan sikat tabung reaksi untuk menyikat tabung reaksi. Selanjutnya ada rak tabung reaksi sebagai tempat tabung reaksi. Kemudian segitiga untuk menahan wadah, misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. Corong pisah untuk memisahkan larutan yang disebabkan oleh massa jenis yang berbeda. Klem utilitas, alat untuk penjepit dan penyangga tabung Erlenmeyer saat dipanaskan. Dan yang terakhir adalah timbangan analitis, yaitu tempat untuk menimbang zat-zat yang akan ditimbang dengan skala kecil. Selanjutnya kita akan menampilkan cara penggunaan pipet volume 5 ml. Pertama, kita siapkan bola hisap, pipet volume, dan larutan yang akan kita gunakan. Kemudian, kempaskan bola hisap dengan menekan tombol A dan pasangkan pada ujung pipet volume. Setelah itu, masukkan ujung pipet volume ke dalam larutan yang akan kita ambil, lalu tekan huruf S untuk menghisap larutan naik ke dalam pipet volume. Lakukan sampai larutan tepat berada di batas 5 ml. Karena larutannya cair, maka kita akan mengukur larutan dalam keadaan cekung. Selanjutnya adalah pengukuran pipet ukur 5 ml. Sebenarnya cara sama seperti pipet volume, yaitu menggunakan bola hisap. Pertama, siapkan bola hisap, pipet ukur 5 ml, dan larutan yang akan kita gunakan. Pasangkan bola hisap yang sudah dikempeskan pada ujung pipet ukur. Lalu, tekan S sampai larutan naik dan pas pada tanda yang kita inginkan. Karena larutannya cair, kita mengukur larutan dalam keadaan cekung, atau disebut meniskus cekung. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan titrasi. Langkah pertama, kita persiapkan alat-alat untuk titrasi terlebih dahulu. Ada buret, labu Erlenmeyer, indikator kimia, dan larutan asam basa, juga corong. Pertama, kita siapkan larutan basa dan tuangkan ke dalam buret sampai batas 0. Pastikan keran buret dalam keadaan horizontal, tanda bahwa keran ditutup. Jika ternyata larutan lebih dari batas 0, maka kita keluarkan melalui keran buret sedikit demi sedikit hingga pas di batas 0. Seperti pada video.
Setelah itu, siapkan asam yang sudah diberikan indikator kimia yaitu fenolfatein atau PP, lalu kita taruh di bawah ujung buret. Setelah itu, putar ke arah vertikal secara perlahan dan tunggu sampai larutan asam di labu Erlenmeyer berubah menjadi pink muda, sembari digerakkan. Setelah larutan berwarna pink, tutup kembali keran buret dan titrasi asam basa telah selesai. Nah, yang terakhir adalah penimbangan senyawa NaOH menggunakan neraca analitik. Langkah pertama, kalibrasi neraca analitik. Ketika sudah menunjukkan angka 0, masukkan gelas kimia, lalu tutup kembali, dan tekan enter. Buka kembali tutup neraca analitik dan masukkan NaOH yang akan ditimbang. Ketika neraca analitik sudah menunjukkan angka yang kita inginkan, maka pengukuran selesai. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa alat-alat laboratorium memiliki prosedur penggunaan dan fungsi masing-masing. Meskipun banyak alat-alat dengan bentuk yang serupa, tetapi mereka memiliki prosedur penggunaan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam melakukan praktikum, kita harus mengerti dan paham bagaimana fungsi dari setiap alat laboratorium agar praktikum berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada.